Ya, saya Fabi Tumiwa, saya adalah Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform. Rumah saya ini paling tidak ada dua hal. Yang pertama, ingin memanfaatkan cahaya alami secara optimal. Jadi kalau dilihat rumah ini memang banyak kaca gitu ya, kita ingin memanfaatkan cahaya optimal sehingga bisa mengurangi penggunaan energi. Jadi sejak awal kita ingin rumahnya lebih efisien dalam hal penggunaan energi. Jadi memang sejak awal ketika rumah ini dirancang, saya sudah punya cita-cita ingin menggunakan PLTS. Sejak awal saya tidak mau menggunakan on-grid, ya, jadi saya itu ingin memaksimalkan PLTS untuk dipakai sendiri. Jadi PLTS-nya sejak awal memang tidak menggunakan Exim, ya, Eximeter yang diekspor ke PLN. Jadi itu ingin dimanfaatkan sendiri. Nah, oleh karena itu yang dipilih sistemnya adalah hybrid. Idenya adalah memanfaatkan pada siang hari kita bisa manfaatkan listrik dari PLTS sebanyak mungkin. Kalau listriknya kurang untuk memenuhi kebutuhan di rumah, ya kita bisa pakai listrik dari PLN. Jadi itu kan konsep hybridnya seperti itu. Nah, dalam pengalamannya setelah hampir 1 tahun begitu, ada kendala memang ya yang saya hadapi. Yang pertama, inverternya kemudian rusak karena memang ya inverternya impor, di sini tidak ada service centernya. Kalau rusak ya agak repot ya, dan tidak ada garansi yang panjang gitu. Pakai VRLA itu juga deep of discharge-nya tidak terlalu dalam, jadi yang bisa dipakai juga tidak terlalu banyak karena berangkat dari pengalaman sebelumnya yang tidak ada garansi gitu ya, baik baterai maupun inverter. Ya saya ingin punya inverter yang lebih bagus, yang garansinya jauh lebih panjang dan reliable. Baterainya juga begitu gitu. Jadi nggak pengen ada masalah ya. Jadi kalau mau dirangkum sebenarnya kenapa saya milih ATW, yang pertama responnya tuh cepet gitu. Ya, yang kedua barang yang ditawarkan mungkin buat orang yang kayak saya mau riset gitu ya, bisa membandingkan satu jenis inverter dengan jenis yang lain dan kemudian bisa tahu value for money-nya dari barang yang ditawarkan, ya cukup bagus sih barangnya itu. Nah itu kenapa kemudian akhirnya saya memutuskan memilih inverter dan baterainya. Kemudian saya mengganti dari baterai VRLA kan ganti ke lithium, ya, ke lithium ion, dan kebetulan baterai yang ditawarkan ternyata kompatibel dengan inverternya. Jadi sudah satu set katanya. Jadi dengan itu maka ada garansi produk yang lebih panjang gitu. Nah, lalu kemudian yang menarik dari feature dari sistem ini kan, kalau yang sebelumnya kan saya tidak punya remote monitoring ya, karena inverter yang sebelumnya itu harus pasang interface, harus pasang dongle sendiri. Dengan sistem yang baru ini kan yang jelas itu web based ya, saya bisa akses dimanapun, kapanpun, bisa ngelihat performance-nya, saya bisa ngelihat performance baik itu 3 jam, 6 jam, 12 jam, 24 jam, bahkan 1 minggu ke belakang itu saya bisa lihat, sehingga buat orang kayak saya bisa tahu berapa sih penghematan listrik di rumah saya dengan menggunakan PLTS atau tanpa misalnya dengan PLTS ya, artinya berapa besar penghematannya. Saya bisa ngitung keekonomiannya dari sistem saya berapa gitu. Dan saya kira itu informasi yang sangat menarik ya. Kalau kita ngitung kita bisa berbasis data. Nah ini bisa menyediakan itu. Dan instalasinya kan rapi ya, bagus gitu, artinya rapi, nggak makan tempat, kabel-kabelnya tuh nggak kelihatan sliweran, jadi professional look gitu ya. Jadi ini juga memberikan kesan bahwa ya ini sistem yang handal, serius gitu ya. Sistem yang sekarang jauh lebih baik sih dibanding yang dulu. Sejauh ini saya puas ya. Nah, saya punya pengalaman sebenarnya yang terjadi ketika beberapa waktu yang lalu tiba-tiba jam 5 sore istri saya nelpon gitu. Saya masih di jalan, telepon listrik di rumah mati gitu. Wah, saya kaget ya, karena
kenapa nih tiba-tiba mati gitu. Ketika dicek PLN listriknya nyala, saya cek monitor di sistem saya, PLTS-nya nggak apa-apa juga gitu. 6:30 itu datang teknisi dari ATW, langsung periksa-periksa ya. Nah ternyata ditemukan masalahnya bukan di sistem tapi di switch, itu tapi bisa diperbaiki. Jadi pada nggak terlalu lama, 6:30, jam 7 lewat 15 sebelum 7:30 itu sudah bisa nyala lagi listrik di rumah saya. Jadi kemudian saya bisa pakai untuk kerja, dan anak-anak juga bisa pakai untuk belajar dan kegiatan lain. Nah ini saya kira pelajaran yang penting ya, membuat konsumen itu percaya bahwa dia mendapatkan sistem yang baik, dia mendapatkan pelayanan yang baik ya, sebelum maupun sesudah pemasangan. Kalau ada trouble, dia bisa dengan mudah untuk nelpon dan dengan cepat direspon. Kalau ada masalah dengan sistemnya bisa diperbaiki atau paling tidak bisa memberikan solusi. Itu yang membuat konsumen merasa dia tidak khawatir, dia tidak ragu untuk masang PLTS. Dan saya kira ini yang menjadi salah satu keunggulan ATW ya. Saya sendiri merasakan service itu cukup baik dan sangat responsif gitu ya. Saya beberapa kali juga berkomunikasi, bukan hanya ketika rusak, tapi ada hal-hal tertentu yang perlu saya tanyakan, itu saya tanya, kemudian bisa direspon dengan baik. Dan ini membawa confidence gitu. Dan ini memang menurut saya menjadi penting untuk membangun tadi kepercayaan dari konsumen dan minat yang lebih besar dari konsumen. Untuk masyarakat jangan ragu untuk memasang PLTS. Dengan memasang PLTS itu yang pertama sebenarnya kita bisa melakukan penghematan. Kalau kita punya komitmen atau punya keprihatinan terhadap kondisi bumi dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya di atap rumah kita bisa membantu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian kita bisa berkontribusi untuk menghindari krisis perubahan iklim. Mulai dengan pasang PLTS atap. Melakukan hal yang kecil tapi punya dampak besar di masa depan. Dan tidak perlu ragu, PLTS cukup handal. Dengan pelayanan yang baik, saya kira konsumennya tidak perlu khawatir juga jika ada masalah. Itu yang mungkin pesan saya buat para calon pengguna PLTS atap.